Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini dengan penuh ucapan syukur kembali kami datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama, dan tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya firman itu boleh menguatkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pada saat ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi dan melayani dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah contoh kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura adalah kasih yang membungkus segala motivasi yang terselubung, keinginan-keinginan daging dan berbagai kejahatan lainnya, dengan perbuatan baik atau dengan sikap seolah-olah baik. Kasih yang pura-pura adalah kasih yang ditunjukkan kalau ada maunya, ada pamrih, bahkan sekedar karena terpaksa saja. Tidak dari dalam hatinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika kita ditanya apakah ada kasih yang pura-pura dalam hidup kita, jawabannya tentu ada. Sebab Alkitab pun mengatakan demikian. Ada bentuk-bentuk kasih yang pura-pura dalam kehidupan jemaat. Bahkan ketika Paulus mengunjungi jemaat di Roma, ia merasa perlu untuk mengingatkan para jemaat di sana akan bahayanya kasih yang pura-pura. Paulus menasihati akan hal ini. Tentu artinya hal ini semacam peringatan bagi kehidupan jemaat di Roma. Dan sebagai jemaat di Roma, saudara-saudara, mereka diajak untuk mengerti tentang bagaimana bentuk kasih yang sesungguhnya. Kasih tidaklah hanya cukup berpura-pura, hanya berupa ucapan mulut atau nampak di depan saja, tetapi tidak disertai oleh bentuk tindakan yang nyata. Dan sebagian dari kita mungkin pada hari ini masih melakukan hal yang seperti itu.
Oleh karena itulah pesan Rasul Paulus tetap relevan dan penting bagi kita untuk kita ketahui dan renungkan. Paulus mengingatkan jemaat dengan pesan seperti yang tertulis dalam bacaan kita hari ini. Hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kalau mengasihi hendaknya tulus. Hindari yang jahat dan perbuatan yang tidak baik. Demikianlah kata Paulus. Kenapa? Sebab kasih seperti itulah yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Sebuah kasih yang tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi kasih yang peduli, yang tidak kenal batas dan berisi pengorbanan. Tuhan sudah melakukan kasih seperti itu kepada kita. Jadi alangkah memalukannya jikalau kita masih tidak menyadari dan merasa boleh melakukan kasih bukan dengan cara Allah tetapi secara pribadi, bahkan secara palsu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika demikian, bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk kasih yang sesungguhnya yang tidak pura-pura ini? Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara Paulus menyebutkan sederetan bentuk kasih yang sungguh-sungguh dengan rangkaian ayat selanjutnya dalam perikop yang sama yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan hendaklah kita saling mengasihi sesama saudara atau sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat. Artinya kita jangan menunggu orang lain untuk bertindak, untuk menghormati kita. Tetapi hendaknya kita lebih dulu menghormati orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerja untuk Tuhan dan semangat dari Roh Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bekerja dengan rajin. Ini seringkali menjadi alasan bagi kita untuk kemudian mengatakan tidak ada kesempatan. Padahal saudara-saudara, kesempatan selalu ada. Setiap orang diberikan waktu dan kesempatan yang sama. Dan kiranya kita bisa memahami itu. Bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang berikutnya, saudara-saudara, Paulus katakan tetap bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan dan terus berdoa dengan tekun. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menyadari bahwa hidup ini berada di dalam sebuah perjuangan yang tidak mudah. Kadang diliputi rasa ketidaksukacitaan. Tapi Paulus katakan tetaplah bersukacita sebab kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, Paulus katakan bantulah orang-orang yang dalam kekurangan. Beri mereka tumpangan dengan keramahan dan dengan senang hati. Inilah wujud dari kepedulian kita kepada orang lain. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan adalah wujud dari keramahan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yang berikutnya, saudara-saudara, Paulus mengatakan berkati orang-orang yang jahat kepada kita. Jangan mengutuk mereka. Kenapa saudara-saudara demikian? Karena ketika kita kemudian memberkati orang-orang yang jahat kepada kita, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Demikian juga firman Tuhan berkata, ampunilah dosa sesamamu, maka dosamu juga akan diampuni. Yang berikutnya, saudara-saudara, Paulus mengatakan, turutlah bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang sedang menangis. Ini menunjukkan sikap berbagi rasa dengan tulus atau sikap tenggang rasa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika ada orang yang bersukacita, tetaplah syukur itu disampaikan di dalam Tuhan. Dan bila ada orang yang berduka cita, yang menangis, maka hendaklah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan jangan sombong, merasa diri lebih pintar dari yang lain. Tetapi sesuaikan diri kita dengan orang lain dan hiduplah dalam kerukunan. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena kesombongan adalah akar dari kehancuran. Yang berikutnya, saudara-saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi fokuslah melakukan hal yang baik. Ini juga menggambarkan betapa kejahatan tidak akan selesai jika dibalas dengan kejahatan. Seperti api tidak akan padam jika dibalas dengan api, tetapi harus dibalas dengan air,
dibalas dengan kesejukan, dibalas dengan kebaikan. Yang berikutnya saudara-saudara, Paulus mengatakan hiduplah dalam damai, bukan hanya dengan sesama saudara seiman, tetapi juga dengan semua orang. Kenapa saudara-saudara dikatakan demikian? Karena hidup kita bukan hanya dengan sesama saudara seiman. Hidup kita juga ada orang lain di sana. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hidup damai itu harus kita ciptakan di tengah-tengah mereka juga. Yang berikutnya saudara-saudara, Paulus katakan demikian. Jangan hidup dengan keinginan untuk membalas dendam. Kenapa demikian? Karena hal membalas dendam itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Hak kita adalah menyampaikan pergumulan hidup kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah yang akan bertindak untuk menyelesaikan apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita, yang menjadi bagian Allah, bukan bagian kita. Demikian juga saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Paulus melanjutkan kembali. Dia katakan demikian. Bahkan seandainya orang yang jahat kepada kita sedang mengalami kesusahan, kita harus siap membantu mereka. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita bisa membantu orang yang tidak kita senangi? Tetapi disitulah kemudian kasih kita ini benar-benar diuji. Sebab kasih tidak mengenal siapa yang akan kita tolong, siapa yang akan kita kasihi. Kasih itu universal. Kasih itu berarti berguna ataupun berguna bagi kehidupan dan untuk semua orang, bukan untuk segelintir orang saja. Begitu juga saudara-saudara, Rasul Paulus melanjutkan pada bagian yang terakhir. Jaga diri baik-baik, agar tidak kalah terhadap hasutan-hasutan jahat, tetapi kalahkanlah dengan kebaikan. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika kita memperhatikan baik-baik sederet kriteria di atas, tentu kita bisa melihat bahwa ternyata kasih yang sungguh-sungguh itu tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan hal yang mustahil untuk dikerjakan. Dan untuk mengadopsi kasih yang sungguh-sungguh menurut kriteria tadi, kita perlu melibatkan niat yang serius, kesungguhan hati untuk mengalahkan kepentingan diri sendiri, dan melakukan usaha yang ekstra untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan ini. Dan nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma, tetapi juga untuk kita sekalian. Artinya saudara-saudara, kita dipertanyakan kepada kita, sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang di sekitar kita? Kenapa demikian? Karena saudara-saudara, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan atau daya untuk hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Dan mari kita ambil contoh dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa mereka tidak ada kekurangan? Karena rupanya saudara-saudara yang Tuhan kasih dalam kehidupan jemaat yang mula-mula, mereka semua saling memperhatikan, saling membantu, saling memaafkan. Bahkan tidak ada seorang pun yang merasa lebih daripada yang lain. Semua dipandang sama. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain. Dan kita pun boleh meneladani apa yang menjadi semangat jemaat mula-mula tersebut. Begitu juga dengan kasih. Kasih saudara-saudara yang Tuhan kasih hendaknya jangan pura-pura. Dalam hidup yang saling mengasihi, saudara-saudara, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik. Bisa menghasilkan buah yang baik jika kasih itu memang tidak pura-pura kita kerjakan dalam hidup ini. Kita sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan orang Kristen. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak apa yang diajarkan oleh Tuhan selama ini. Dan ketika kita berusaha untuk memahami, mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih di sini, tentu lebih mudah daripada kemudian melaksanakannya. Tapi inilah tantangannya. Tuhan sudah mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan hendaknya dikerjakan, tidak sendirian tetapi bersama dengan Dia. Serahkanlah bebanmu yang berat, maka aku akan memberikan keringanan kepadamu.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika itu belum menjadi bagian dari hidup kita, maka marilah saudara-saudara pada pekan ini kita mengembangkan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura. Dan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak punya pilihan lain untuk hidup di dalam kasih. Sebab kasih itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Semoga kita sekalian tidak hanya pandai berbicara, tetapi kita memahami dan melakukan serta tinggal di dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kepada kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat yang kemudian kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh ucapan rasa syukur kami mengaturkan terima kasih atas firman yang boleh kami terima bersama, bahwa kasih hendaknya tidak pura-pura. Ampunilah kami jikalau selama ini kami belum melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kasih yang kami sebarkan masih sifatnya pura-pura. Bapa dalam surga, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun, mereka yang bersukacita. Tuhan yang akan menolong kehidupan mereka supaya sukacita itu boleh mereka ungkapkan di dalam syukur kepada Tuhan. Begitu juga bagi mereka yang sedang sakit. Kami doakan supaya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, agar kehidupan mereka semakin baik dari hari ke hari. Bapa dalam surga, berkatilah kami dalam keluarga masing-masing. Tuhan datanglah ke rumah kami, masuklah ke sana. Dan biarlah Engkau melihat apa yang terjadi di sana. Jalinan kasih yang sudah kami rajut selama ini. Apabila ada yang terkoyak, Tuhan kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, agar semua boleh berangsur-angsur damai kembali. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk persekutuan indah yang boleh kami bangun bersama-sama. Tuhan berkati supaya kami bisa tetap teguh, bersandar kepada Tuhan dalam persekutuan dan ibadah yang benar. Karena itu ya Bapa, kiranya Kau kuatkan kami, supaya saling menghargai, menghormati, mendoakan satu dengan yang lain dalam persekutuan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, bangsa dan negara ini. Tuhan berkati supaya semua yang kami alami tak lepas dari perhatian Tuhan, tak lepas dari pertolongan Tuhan. Teristimewa di masa-masa ini, Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa terus berwaspada, melakukan apa yang terbaik untuk menjaga kesehatan pribadi maupun secara bersama-sama. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Bapa dalam surga, seluruh doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber segala berkat dalam hidup kami. Dalam nama Kristus pula kami hendak bersama-sama
menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.